Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Industri, Praktikum Pemrograman Komputer 2021 ingin mempresentasikan hasil praktikum yang terdiri dari 4 modul yang nanti akan kami jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri, Lili Kusnadi, dengan NIM D600 200 114, dan rekan saya, Nurrahma Rizky Sandi dengan NIM D600-200-102. Baik, selanjutnya kami akan langsung menjelaskan mengenai 4 modul tersebut. Baik, yang pertama yaitu modul 1 mengenai pattern dasar. Sebelumnya, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari praktikum modul 1 ini. Yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Selanjutnya, penjelasan mengenai Python. Python atau bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretif dengan metode object oriented programming dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan Python. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama, tidak ada deklarasi tipe sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Yang kedua, manajemen memori otomatis, yaitu kumpulan sampah memori sehingga dapat menghindari pencatatan kode. Yang ketiga, tipe data dan operasi tingkat tinggi, yaitu kecepatan pembuatan sistem aplikasi menggunakan tipe objek yang telah ada. Yang keempat, terdapat kelas modul ekspansi sehingga terdapat dukungan pemrograman skala besar secara modular. Yang kelima, pemuatan kembali secara dinamis modul Python seperti memodifikasi aplikasi tanpa menghentikannya. Selanjutnya, kekurangan Python. Yang pertama yaitu beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Yang kedua, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Yang ketiga, kesulitan jika beralih ke bahasa lain. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi mobile. Yang kelima, eksekusi relatif lambat. Selanjutnya, penjelasan mengenai flowchart dan algoritma. Yang pertama, flowchart atau diagram alih merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutan dengan berhubungan masing-masing langkah-langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberikan solusi langkah demi langkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Selanjutnya, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Berikut ini yaitu contoh flowchart yang diambil dari laporan modul 1 pada kelompok kami. Penjelasannya, algoritma yang pertama untuk memulai program yaitu dengan menginput nama dan jumlah barang. Kemudian jika total belanja lebih dari 40 juta, lebih dari 4 juta, maka akan mendapatkan potongan diskon sebesar 20%. Jika total belanja kurang dari 700.000, maka akan mendapatkan potongan diskon sebesar 5%. Lalu, program akan memunculkan daftar promo dan penawaran produk. Selanjutnya, penjelasan mengenai skrip program pengulangan. Pada skrip program pengulangan, kelompok kami memakai for dan while. Seperti contohnya yang di atas ini, for product in daftar underscore produk.
digunakan untuk variabel produk berfungsi untuk menampung indeks dan daftar barang berfungsi untuk menampung list barang. Selanjutnya penjelasan skrip program pengandaian. Di kelompok kami kemarin pada modul 1 menggunakan if, elif, dan else. Seperti contoh yaitu skrip paling atas sebelah kiri. Ini digunakan untuk mengeksekusi if agar mencetak tulisan diskon pembelian barang yang Anda dapat sebesar 20% jika kondisi benar. Selanjutnya berikut ini adalah tipe data yang kelompok kami gunakan pada modul 1. Yang pertama yaitu string, yang kedua integer, yang ketiga list, yang keempat tuple. String yaitu tipe data yang menggunakan tanda petik. Sedangkan integer yaitu tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Sedangkan list yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Yang keempat, tuple yaitu digunakan untuk untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai modul 2 mengenai pattern dasar dengan GUI atau Graphical User Interface. Tujuan praktikum modul 2 yaitu yang pertama, mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PZ2. Yang kedua, mampu menerjemahkan aplikasi dari pattern dasar ke GUI. Selanjutnya penjelasan GUI dan PZ2 atau Graphical User Interface atau yang lebih disebut dengan GUI adalah suatu sistem antarmuka atau interface dari suatu tampilan untuk menggunakan atau user yang menampilkan tampilan visual sehingga dapat dipahami oleh penggunanya. Kemudian PZ2 adalah sebuah platform untuk membuat graphical user interface perangkat HITI yang bersifat open source dan mengikat atau terdapat dalam modul pada Python. Sedangkan PZ2 merupakan versi terbarunya yang dikeluarkan oleh HITI Company yang dapat digunakan untuk Python versi 3.5 sampai 3.9. Selanjutnya penjelasan mengenai menu utama dan perhitungan. Program menu utama adalah tampilan yang akan muncul setelah berhasil login pada menu login. Pada menu utama kali ini terdapat menu bar yang terdiri dari menu file dan view. Pembuatan program menu utama sendiri menggunakan widget dasar yang terdapat pada modul PyZ2. Kemudian perhitungan. Program perhitungan kalkulator 1, permintaan dan pendapatan kalkulator 2 adalah program yang dibuat untuk memudahkan dalam operasi aritmatika. Pembuatan program perhitungan menggunakan widget dasar dan memasukkan operasi matematika seperti pertambahan, perkalian, dan pembagian sesuai dengan yang diinginkan. Baik, berikut ini adalah widget yang digunakan pada menu utama. Yang pertama yaitu key menu dan yang kedua key push button. Yang pertama yaitu key menu digunakan dalam menu bar, menu konteks, dan menu pop-up lainnya. Seperti contoh yaitu pada bagian gambar di atas bagian menu utama. Selanjutnya key push button yaitu menyediakan tombol yang biasanya mengeksekusi perintah push atau klik untuk melakukan tindakan. Seperti contoh pada gambar di atas yaitu permintaan dan pendapatan. Berikut ini yaitu widget yang digunakan pada perhitungan. Yang pertama yaitu key date time edit. Itu digunakan untuk mengedit tanggal dan waktu. Seperti contoh yaitu pada gambar di bagian tanggal. Yang kedua yaitu key line edit.
biasanya untuk mengedit suatu baris teks. Seperti contoh pada gambar di samping di bagian VPN sampai yang ketiga yaitu key label untuk menampilkan gambar atau teks. Seperti contoh pada gambar sini. Yang ketiga yaitu key, mohon maaf, yang keempat yaitu key double spin box. Itu untuk mengambil nilai tertentu dengan menekan tombol atas dan bawah, seperti contoh pada menu tanggal ini. Selanjutnya yang keempat yaitu yang kelima yaitu key combo box, yaitu untuk menyediakan daftar pilihan. Seperti contoh pada menu jenis produk. Jika nanti diklik akan menunjukkan beberapa menu data yang nanti akan dipilih. Yang selanjutnya yaitu key push button. Biasanya yaitu digunakan untuk mengeksekusi perintah klik, yaitu seperti contoh hitung, hapus, dan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu website statis dengan Django. Nah, tujuan praktikum pada modul 3 ini, yang pertama ialah mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Dan yang ketiga, mampu memahami sintak yang digunakan berupa HTML dan CSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat start project dan startup untuk membuat website. Yang pertama ialah start project, yaitu untuk membuat project pertama Django, pastikan Django itu sudah terinstall. Lalu kita buka CMD dan memilih tempat pada direktori paling luar pada Windows C, yaitu dengan mengklik atau mengetik perintah cd. Nah, setelah pada direktori paling luar, maka kita ketikkan pada CMD berupa Django-admin start project dengan nama projectnya. Misalkan kita akan menamai nama projectnya itu post, berarti Django-admin start project post. Maka nanti ada Windows C itu akan terbuat direktori baru bernama post. Yang kedua ialah start app. Setelah kita membuat direktori project, maka kita bisa membuat app dengan cara pada CMD itu masuk ke menu project yang telah kita buat, lalu mengetik perintah Python manage.py start app dengan nama app-nya. Misalkan kita akan membuat nama app-nya itu test, ya berarti Python manage.py start app test. Nah, nanti itu akan muncul pada direktorinya itu dengan folder bernama test. Selanjutnya adalah cara membuat HTML dan CSS. Yang pertama, pada HTML yaitu membuat sintak dasar pada HTML seperti title dan isi dari bodinya. Nah, ini adalah contoh sintak dasar dari HTML. Selanjutnya bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Lalu, jika sudah dikembangkan dan ada banyak isi dari ini, maka kita bisa membuat beberapa class untuk mempermudah dalam mengatur tampilan pada CSS. Nah, contohnya ialah seperti ini. Misalkan if nama class-nya itu post, berarti kita buat if class post. Nah, nanti ini tuh tampilan yang akan kita atur pada CSS. Nah, kita bisa membuat beberapa class pada satu tampilan HTML. Nah, selanjutnya cara membuat CSS itu dengan cara mengedit class yang telah terdapat pada script HTML. Nah, itu caranya dengan mengetik nama dari kelasnya, dan lalu kita bisa mengatur lebar, tinggi, background, terus padding dan margin, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh script dari HTML. Nah, ini adalah sintak dasar dari HTML. Nah, yaitu dia fungsinya untuk sebagai sintak dasarnya. Yang kedua, ini adalah contohnya itu only sampai sini. Nah, itu digunakan untuk membuat list menu pada halaman utama atau websitenya. Nah, terus untuk href, yaitu digunakan untuk menambahkan gambar sekaligus ukuran gambar pada tampilan website. Yang terakhir, kita bisa menambahkan footer atau catatan kaki atau keterangan tambahan pada akhir halaman. Nah, selanjutnya adalah cara penjelasan mengenai script dari CSS. Nah, di sini
ada margin dan padding. Nah, kita bisa menggunakan untuk mengatur format garis tepi dan padding awal pada halamannya. Lalu ini kita bisa mengatur bodinya, yaitu digunakan untuk memasukkan gambar dan background, sekaligus ukuran dan format dari background-nya. Jadi bisa memasukkan background dengan mengetik script seperti ini. Nah, lalu pada kelas menu, itu digunakan untuk menghidupkan tampilan pada menu, jadi bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini juga sama kelas menu yang lainnya, itu menambahkan dan mengatur tampilan website melalui CSS dengan menu yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, selanjutnya ialah modul 4, yaitu website dinamis dengan Django. Nah, tujuan dari modul 4 sendiri yang pertama ialah dapat mengetahui cara kerja web dinamis, lalu mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data dalam tabel. Nah, pengertian dari database sendiri ialah basis data yang merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk diolah maupun dimanipulasi datanya agar menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam database ini diperlukan sebuah DBMS atau Database Manipulation System. Nah, selanjutnya, kegunaan database dalam perusahaan, yang pertama ialah knowledge redundancy, yaitu data yang tersimpan cukup satu kali. Yang kedua, integrity, yaitu data yang tersimpannya itu nanti bersifat akurat. Yang ketiga, sharing data, yaitu data dapat diakses oleh beberapa user atau karyawan dalam satu perusahaan itu dalam satu waktu. Yang keempat, balance of needing, yaitu dapat ditentukan prioritas suatu operasi. Misal, kita bisa mengupdate terlebih dahulu dengan retrieval. Nah, selanjutnya dalam database ini terdapat manipulation data atau lebih dikenal dengan CRUD. C-nya itu ialah create, yaitu proses menciptakan atau membuat suatu data ke dalam tabel pada database, di mana operasi create ini seringkali digunakan pada saat kita membuat suatu aplikasi. R-nya ialah read, yaitu proses membaca atau menampilkan data yang telah kita buat umumnya ke dalam sebuah tabel. Nah, biasanya setelah aplikasi disimpan, delete, update, dieksekusi, maka akan langsung merujuk pada file read. U-nya sendiri ialah update, yaitu proses mengubah data dari yang semula ada diubah sesuai dengan kebutuhan tanpa harus menghapus data. Yang D-nya sendiri ialah delete, yaitu proses menghapus record yang telah kita tentukan dari dalam tabel. Misalnya itu karena misalnya ada kayak human error, nah itu kita bisa menghapus datanya. Selanjutnya, yang terakhir ialah benefit atau keuntungan dari website suatu perusahaan. Yang pertama, bisa digunakan sebagai sarana branding perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dengan konsumen atau cara perusahaan itu memperkenalkan perusahaannya. Yang ketiga ialah memperoleh calon konsumen baru. Dengan adanya website, maka mempermudahkan banyak konsumen dalam melihat perusahaan tersebut. Yang terakhir ialah profesionalisme, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat dilihat profesionalismenya dari cara mereka membangun website. Ya, demikian presentasi yang dapat kelompok 20 sampaikan, yaitu mengenai praktikum pemrograman komputer dari modul 1 hingga 4 yang telah selesai kami buat dan kami laksanakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.